Halo teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube gua. Hari ini gua ingin berbagi atau mungkin share sedikit tentang bagaimana caranya nge-setup distortion ya di multi effect. Dan karena balik lagi sekarang lagi booming banget tentang multi effect ya. Tapi sebenarnya sebagai pengguna multi effect selama hampir lebih dari satu dekade, jadi sebenarnya ada trik and tipsnya juga. Jadi mungkin gue ingin berbagi sedikit dan mungkin di part 1 ini gue mau berbagi tentang gimana setting untuk sound distortion ya mungkin ya. Tapi yang perlu teman-teman tahu ya tetap pasti multi effect selalu punya ciri khas sendiri ya. Di setup analog juga sama persis juga. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin di sini bilang nanti aduh bang kayaknya masih enak analog atau apa ya, itu semua balik lagi ke preferensi dan ke selera teman-teman. Balik lagi ya, namanya kalau sound mah udah balik ke masing-masing selera lagi ya teman-teman. Jadi gue cuma ingin berbagi buat teman-teman yang mungkin baru mau belajar nih setup multi effect tuh gimana gitu. Sebenarnya merek sangat banyak ya, apalagi yang terbaru kayak ada Zoom, ada Nux dan lain-lain lagi, itu ya banyak banget lah intinya. Tapi gue akan coba simulasikan secara general atau umum aja gitu. Kita singkatnya lah, multi effect itu untuk mensederhanakan apa yang kita kerjain. Kalau analog segala macam itu kan cukup sangat ribet dan sangat panjang ya untuk pengaturan segala macam. Kita bisa cari settingan mana yang paling oke sesuai dengan kebutuhan sound yang kita pengen kayak gitu. Tapi mungkin multi effect salah satu yang sangat mensederhanakan itu kayak gitu. Jadi mungkin hari ini gue akan langsung aja to the point, langsung ini gue pakai Stratocaster. Jadi buat inputannya juga dari gitar langsung masuk ke multi effect, dari multi effect langsung direct ke DAW kayak gitu, soundcard dan DAW. Ini gue pakai gitar Yamaha Pacifica, ini bypass. Jadi kira-kira bunyi soundnya kayak gini teman-teman. Pickupnya di mid ya. Kalau necknya, kalau bridge-nya twang sekali ya. Oke, nah kita coba simulasiin sound yang masuk dari gitar, lalu kita masukin di multi effect. Nah, ini kita pelajarin bareng-bareng. Jadi multi effect ini sebenarnya ada banyak banget fiturnya. Di sini tuh dari pickups, dari ada wah, ada kompresor, ada distortion, amplifier, terus equalizer, ada noise gate juga, ada chorus, ada delay, ada reverb, ada expression. Ya, ini sebenarnya simulasi daripada kita men-setting nanti di multi effect ini kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin hampir banyak pada multi effect pada umumnya juga akan ada banyak unsur-unsur ini. Jadi gua ada setting juga di sini clean, ada funk, ada distortion, ada untuk lead juga. Jadi contoh kalau di clean tuh kita suaranya kayak gini. Oke, kalau di funk ini ada suara gini. Kalau distortion udah. Kalau lead Oke, nah gue akan kasih coba tutorial sederhana membuat sound distortion kayak gini. Oke, kalau gue sih selalu pasti akan buildingnya dari clean sound dulu seperti ini. Oke, kita dapat dulu clean sound yang kita butuhin sebenarnya. Kalau berasa udah oke, nah kita biasa akan masuk ke berbagai hal. Kalau dari cara saya, ya saya biasanya gunain yang nyaman dulu di clean sound, baru saya akan ganti ke distortion pedal. Jadi konsepnya kayak kita bermain analog lah. Kalau teman-teman udah punya clean yang oke dari gitar teman-teman, terus baru disesuaikan adjustmentnya ke distortion mode kayak gitu. Nah biasanya gue akan langsung bermain di amplifier. Kita masuk dulu, kita setting di amplifier biasanya. Nah, di sini gue kan gunain 65 twin ya untuk amplifiernya ya. Terus gua setting lagi di sini ada modenya juga, ada twin juga 212. Lalu di sini saya pakai gainnya 76 kayak gitu. Nah kalau misalnya memang udah oke, gua baru hidupin sound distortion. Jadi coba cari di multi effect teman-teman, pasti ada kategori untuk distortion.
Nah, ini kita cobain. Kalau ini masih kayak berasa crunch. Oke, ya tapi nggak apa-apa. Kita pakai dulu biasa untuk jadi panduan untuk awal dulu. Nah, biasa kalau gue di sini ini kan banyak settingan nih sebenarnya, ada 65, ada 45. Oke, tergantung sukanya gimana nih. Kalau gue mulai akan cari-cari nih, misalnya begini, ada mode ini 77, ada GCM juga. Kalau karena gue pecinta Marshall, gue bisa juga pakai GCM ini. Ada GCM 900. Oke. Nah, biasa gue akan setting ke sini. Sukanya apa kayak gitu, tergantung dari mode teman. Terus ini juga ada tabungnya mau berapa di vintage, kabinetnya berapa kayak gitu. Mau yang 412 atau yang gini. Ada yang gini metode, ada yang kayak gini metal banget. Nah, tergantung sukanya kayak gimana. Kalau gua sih pasti akan cari lagi sesuai dengan yang gua suka. Tahun ini direct, jadi nggak langsung pakai kabinet, jadi langsung dari amplifier tadi head biasanya langsung ke direct. Nah, tapi kalau gue tetap pasti pakai biar terasa ada bodinya gitu ya. Oke, gue sih senang ini. Oke, kita cobain lagi. Terus ini amplifiernya gainnya 90 ya. Nah, biasa gue akan atur lagi tergantung dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya kurang gede, gue akan naikin volumenya. Oke, misal 90. Ini aja udah berasa banget di store ya. Padahal tadi di mode distorsinya kita belum naikin apa-apa nih, belum cari kategori. Nah, jadi kita bisa cari nih, ada scream. Ini yang tadi nih, atau 808 juga kayak gini. Nah, ini overdrive. Udah kayak gini. Ini enak juga nih. Ini enak juga. Jadi tergantung mau pakai apa. Oke, jadi tergantung mau pakai yang mana. Seandainya kalau gua pakai scream aja cukup sih. Oke, terus kita mulai atur nih drive-nya beberapa besar kayak gitu. Biasa kalau di source gue pengen yang agak sedikit lebih tebal. Oke, jadi bisa pakai mau 80 boleh. Terus tune-nya juga kalau mau berasa kurang tune-nya tergantung dengan gitar yang kita pakai jadi. Oke, lalu kita bisa hidupin ini untuk mode distorsinya, dominasinya. Oke, kayak gitu. Kalau udah dapet, nah biasanya gua akan atur ini sebagai distortion gua. Bisa gua akan tambah sedikit pemanis, ada reverb di sini, mau pakai room, mau pakai apa bebas. Ini biasa settingan gua sederhana. Oke. Oke, lalu tambah dikit delay boleh, bisa mau pakai. Nah, ini kan kebanyakan nih, kita coba mulai atur ini ada modulasi, ada digital, ada analog.
Kalau gua ya bebas, kita coba pakai analog ya. Terus nih kita naikin jadi 600 deh, boleh coba tes dulu. Lalu coba tes lagi di 40. Oke. Oke, kalau berasa kebanyakan turunin lagi ke 20 misal. Oke, jadi suaranya kira-kira kayak gitu, yang simple kan, sederhana sebenarnya. Jadi teman-teman bisa cobain di rumah. Kalau teman-teman mungkin habis beli multi efek, jadi kenalin dulu nih. Jadi sebenarnya banyak unsurnya. Jadi ngetweaknya mungkin kalau ada amplifier ya amplifiernya dulu. Kadang kalau amplifier udah cukup ya udah kayak gitu. Tapi kalau misalnya masih kurang, kalian bisa tambah deh ke mode-mode yang ada di multi efek teman-teman. Ada mungkin mode overdrive yang untuk menunjangnya lagi, atau mungkin tadi kayak ada mode dari distortion mode-nya juga. Jadi bisa banyak. Lalu mungkin baru diatur di equalizer-nya lagi, apakah teman-teman cukup low, mid, high frekuensinya, balik lagi. Jadi bisa diatur lagi di situ. Jadi by the way ini pun multi efeknya jadul banget ya, yang gua pakai, yang selalu gua pakai kemana-mana. Jadi ya itu sedikit tips and cara gimana kita men-setting, gimana cara nge-tweaknya dari gitar teman-teman hingga masuk ke multi efek dan seterusnya. Nah, tapi di mode efek gua juga ada mode untuk amplifier atau enggak mode mixer. Kalau amplifier suaranya mungkin karena gua kini pakai direct, nah suaranya kayak gini nih. Terlalu harsh banget ya, kayak gitu, terlalu digital banget. Oke, makanya kalau gua pakai settingannya ya mixer. Oke, jadi bisa kayak gitu. Oke, jadi sederhana seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau berbagi ilmu juga, boleh share di kolom komentar. Dan thank you so much. Dan sampai ketemu di season berikutnya. Dan boleh komentar juga, kita mau bahas apa lagi nih di part selanjutnya tentang multi effect setting nih. Oke, sampai ketemu lagi bareng saya Erik, dan see you. Bye-bye.